Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang trigonometri. Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sudut pada segitiga siku-siku terhadap perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku tersebut. Jadi di sini kakak berikan dua jenis segitiga siku-siku dengan posisi yang berbeda. Nah, jadi trigonometri ini ada 6 perbandingan yang melibatkan sudut dan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Yang pertama yaitu sin alfa, atau nama lengkapnya adalah sinus alfa, tapi disingkat menjadi sin alfa. Kemudian ada namanya cos alfa atau cosinus alfa. Kemudian ada tan alfa atau tangan alfa. Itu adalah 3 dari perbandingan trigonometri yang paling sering digunakan. Nah, selain itu ada 3 lagi, yaitu kosekan atau sering disingkat dengan kosek atau juga disingkat dengan CSC. Kemudian ada sekan atau disingkat dengan sek, dan kotangen atau sering disingkat dengan cot atau disingkat dengan cotan atau disingkat dengan CTG. Nah, bagaimana perbandingan ke-6 trigonometri ini? Oke, jadi kita bahas dari sin. Sin ini adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Jadi sin D per mi. Kemudian cos adalah sisi samping dengan sisi miring, sa per mi. Dan tan adalah sisi depan dengan sisi samping. Nah, jadi 3 perbandingan trigonometri ini akan sering digunakan karena sudah melibatkan ketiga sisi pada segitiga siku-siku. Sedangkan bagaimana kosek, sekan, dan kotangan? Nah, kosekan ini adalah kebalikan dari sin. Jika sin adalah d mi, maka kosek menjadi mi per d. Begitu juga dengan sekan, yaitu kebalikan dari cos, maka akan menjadi mi per sa. Dan kotangan sudah tentu kebalikan dari tan, yaitu sa per d. Nah, jadi kita fokus pada sin, cos, dan tan. Nah, kita bisa mempelajari cara menghafalnya. Kalau kakak biasanya menggunakan seperti ini: sin demi, kosami, tan desa. Oke, kita ulangi lagi sekali: sin demi, kosami, tan desa. Kemudian untuk mengingat kebalikan-kebalikan ini, biasa kita ingat dengan cara seperti ini: sin kosek kosek, tan cot. Nah, jadi bacanya ke samping: sin kosek kosek, tan cot. Jadi bisa kita ulang ya: sin kosek kosek, tan cot. Oke. Nah, sekarang bagaimana depan, miring, dan samping pada segitiga siku-siku? Oke, jadi pada segitiga siku-siku ini kita sudah diberikan sudut. Jadi kita misalkan tentukan sudutnya adalah di sini. Misalkan pada soal yang diharapkan sudut alfanya berada di sebelah kiri, maka yang dimaksud dengan sisi depan adalah sisi yang berada di depan sudut alfa. Itu nama sisi depan. Lalu sisi samping adalah sisi yang diapit oleh sudut alfa dan sudut siku-siku. Ini namanya sisi samping. Sedangkan sisi yang tidak kena siku-siku namanya sisi miring. Oke. Nah, jika pada segitiga yang hijau alfanya berada di sebelah kanan. Nah, jika berada di sebelah kanan seperti ini, kanan atas, nah kita bisa tentukan untuk sisi miring. Jika kita acak, sisi miring adalah sisi yang tidak kena siku-siku, maka ini adalah sisi miringnya. Sisi depan adalah sisi yang berada di depan sudut, jadi di sebelah kiri sisi depannya. Sedangkan sisi samping yang diapit oleh sudut siku-siku dan sudut alfa, ini adalah sisi samping. Jadi jangan sampai salah dalam menentukan yang mana samping, depan, ataupun miring, karena akan berpengaruh pada jawaban kalian terkait dengan cos, sin, maupun tan. Oke, kita akan menuju ke contoh soal. Nah, misalkan soal pada segitiga ABC, jadi sudah diberikan panjang AB adalah 25, sedangkan panjang BC adalah 15. Yang ditanya adalah kosinus dari sudut BAC. Nah, jadi pada segitiga ini kita tentukan di mana posisi sudutnya. BAC, nah jadi sudutnya berada di A. Oke, atau dengan mudah kita bisa lihat yang mana huruf di tengah-tengah itu adalah
titik sudut yang diharapkan. Nah, jadi kita tentukan, nah, sisi depan adalah yang di hadapan sudut. Jadi 15 ini adalah sisi depan. Yang tidak kena siku-siku 25 ini yaitu sisi miringnya. Dan yang sisi samping sudah tentu adalah yang tersisa ini, yaitu diapit oleh dua sudut ini, sudut A dan sudut siku-siku. Nah, lalu kita akan menuju ke soal. Cos dari sudut BAC yaitu cos sami. Oke, jadi kita ingat lagi sin demi, cos sami tanda sa. Cos sami. Jadi sa per mi. Nah, di sini kita sudah ketahui miringnya 25, sedangkan sa-nya ini belum kita ketahui. Nah, jadi kita mencari menggunakan konsep Pitagoras. Samping yaitu akar dari sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi depan kuadrat. Akar 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat sama dengan akar 625 dikurangi 225. Hasilnya adalah akar 400 sama dengan 20. Nah, jadi kita bisa langsung substitusi, sampingnya adalah 20 sedangkan miringnya adalah 25. Oke, mudah kan? Jadi jawabannya adalah D, 20 per 25. Oke, untuk Pitagoras ini, nah jadi untuk mencari sisi samping ataupun sisi depan akan menggunakan kurang. Hanya sisi miring yang akan menggunakan tambah. Jadi maksudnya seperti ini. Jika kalian mencari sisi miring itu menggunakan operasi tambah, yaitu samping kuadrat tambah dengan depan kuadrat. Boleh terbalik, depan kuadrat ditambah samping kuadrat, tidak masalah. Sedangkan untuk mencari sisi depan dan sisi samping akan menggunakan pengurangan, yaitu miring kuadrat dikurangi samping kuadrat karena mencari depan. Sedangkan mencari samping berarti miring kuadrat dikurangi depan kuadrat. Oke, jadi diingat bahwa hanya mi saja yang menggunakan penjumlahan. Oke, kita akan bahas ke soal berikutnya, itu soal kedua. Nah, pada soal ini diberikan hanya sin alfa sama dengan 12 per 13 dengan alfa adalah sudut lancip. Nah, jika ketemu soal seperti ini, maka kalian harus membuat segitiga sendiri. Jadi ini segitiga siku-siku. Nah, maka kalian tentukan sudut lancipnya, sudut alfanya. Oke, jadi misalkan kita posisikan di sini. Nah, jadi kita tentukan depannya adalah di kanan, sampingnya di bawah, sedangkan miringnya di atas. Oke, kita menuju ke soal yang diketahui yaitu sin. Sin alfa yaitu 12 per 13. Nah, kita ketahui bersama bahwa sin itu adalah D per mi. Nah, sehingga kita bisa asumsikan bahwa depannya itu adalah 12, sedangkan miringnya adalah 13. Nah, jadi kita bisa masukkan di sini depannya adalah 12, sedangkan miringnya adalah 13. Nah, untuk mencari cos alfa itu adalah sa per mi. Jadi sudah tentu kita harus mencari sisi sampingnya ini. Nah, jadi seperti tadi, samping yaitu akar dari miring kuadrat dikurangi depan kuadrat sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan akar 169 dikurangi 144 sama dengan akar 25. Nilainya adalah 5. Oke, jadi kita bisa substitusi, sampingnya adalah 5 sedangkan miringnya adalah 13. Oke, jadi jawabannya adalah C, 5 per 13. Nah, jadi jika ketemu soal ini tanpa kalian gambar juga tidak masalah, asalkan kalian sudah tahu
bahwa jika sin berarti depannya adalah 12, miringnya adalah 13. Oke, kita akan bahas dari contoh yang ketiga. Nah, misalkan soal seperti ini. Oke, jadi tanpa menggunakan gambar, kita bisa tentukan langsung bahwa cos A itu adalah 2/3. Tapi diingat di sini sudah ada kata lancip. Nah, jika tidak ada kata lancip atau dikatakan tumpul atau ada suatu kuadrannya, nanti beda lagi. Kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, jadi di sini kita sudah tahu bahwa cos itu adalah sa/mi, cos sa/mi, ya. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah tan alpha, tan A. Tan itu adalah desa, tan desa. Nah, sudah tentu kita harus mencari sisi depan, ya. Nah, jadi sisi depan sama dengan, kita cari menggunakan Pythagoras tadi, akar miring kuadrat dikurangi samping kuadrat. Nah, jadi kita ambil miringnya adalah 3 kuadrat dikurangi sampingnya adalah 2 kuadrat sama dengan akar 9 dikurangi 4 sama dengan akar 5. Oke, jadi bisa kita langsung substitusi hasilnya. Jadi depannya adalah akar 5 sedangkan sampingnya adalah 2. Nah, jadi bisa ditulis setengah akar 5. Oke, jadi jawabannya adalah D. Oke, mudah kan? Jadi diingat untuk trigonometri ini, diingat yang dasar 3 dasarnya itu sin, demi, cos, sami, tan, desa. Dan jangan sampai salah menentukan yang mana depan, yang mana samping, dan yang mana miring jika diberikan gambar pada soal yang ingin dicari. Oke, sekian dulu video kali ini tentang dasar dari trigonometri. Semoga mudah dipahami. Sampai jumpa pada video berikutnya.